materi Manulife program yaitu MDLAC, tapi saya akan lebih memberikan banyak mindset kepada teman-teman ya. Di sini saya juga melihat banyak senior leader, banyak juga senior LP ya, tapi juga banyak juga beginner yang baru join, bener ya? Jadi bervariasi nih kelas kita nih ya, bervariasi kelas kita. Buat para senior leader, saya minta bantuannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, teman-teman tolonglah bantu saya untuk menjawab ya. Nah, kalau buat para senior LP dan para junior LP yang baru bergabung, teman-teman jangan berkecil hati. Posisi kita semua sama. Karena kita proses belajar seumur hidup. Di bisnis ini yang paling saya suka adalah saya terus bertumbuh dan belajar. Dari yang baru juga saya belajar, dari yang senior juga saya belajar ya. Saya selalu menempatkan hati saya kertas putih ya, siap untuk ditulis dan mempelajari hal-hal baru. Kalau saya sudah pernah dapat pertanyaannya, yang saya sudah pernah dapat, saya sudah praktekin belum? Gitu kan ya. Kalau belum, berarti saya harus relearn, belajar ulang, diisi ulang, ya belajar ulang lagi. Ya, saya percaya mother of learning is repetition. Ya, belajar itu ibu dari pembelajaran adalah pengulangan ya. Kalau kita makin sering dengar, oh iya makanya nggak cukup sekali teman-teman ikut program hari Rabu. Tiap Rabu programnya berbeda-beda dan teman-teman akan diperkaya terus dan belajar ulang. Oh, kemarin saya belum dengar bagian ini, belum ngeh. Dengar, hearing sama listening beda. Hearing dengar tapi nggak masuk gitu ya. Cuma dengar doang ada suara gitu. Tapi kalau listening Anda mendengar, menyimak dan memahami. Nah, gitu ya. Saya biasanya pakai kalimat gini. Antara mendengar sampai mengerti ya, antara mendengar sampai nerima itu ada jarak. Menerima sampai ngerti ada jarak juga. Dari ngerti sampai melakukan jaraknya lebih jauh. Wah. Berarti nih ya ilmu-ilmu yang diberikan sama para mentor sebetulnya harusnya ya teman-teman pakai gitu kan ya. Nah, tapi perjalanannya tuh kadang-kadang nggak semudah itu ya. Ada yang ngeloading dulu, udah ngeloading berbulan-bulan, berhari-hari nggak dipraktekin juga. Nah, itu teman-teman ya, teman-teman nggak akan menuai hasil kalau nggak dipraktekin ya. Saya akan mulai presentasi saya, semuanya udah siap dan hari ini on cam. Saya suka karena memang budaya di Kairos kalau training itu kita nggak mau off cam. Karena teman-teman kita udah terbatas ya dengan layar. Terus teman-teman off cam, bayangin kalau saya ngajar seperti ini, apa jadinya? Ya, kan nggak seru ya teman-teman. Saya juga nggak mau kalau teman-teman di layar cuma huruf doang atau foto ya. Dengan begini teman-teman juga bisa membantu teman-teman untuk lebih fokus. Oke? Ya, saya akan mulai karena waktu berjalan begitu cepat ya. Teman-teman, saya mau kasih fondasi ya buat teman-teman semua ya, mindset-mindset yang baik untuk teman-teman. Sebenarnya gini loh, untuk sukses tuh butuh apa sih? Nomor satu teman-teman ya, nomor satu untuk sukses menurut saya butuh mindset ya. Orang dikasih kesempatan di Manulife sebagus apapun, tapi kalau mindsetnya tertutup gitu, dia nggak bisa lihat kesempatan gitu ya. Nah, untuk sukses di asuransi teman-teman nomor satu Anda harus punya mindset. Saya suka dengan Lao Tse. Lao Tse ini hidup berabad-abad tahun sebelum Masehi, tapi bijaksananya sampai hari ini kita belajar ya. Lao Tse bilang begini teman-teman ya, hati-hati dengan pikiranmu karena pikiran jadi kata-kata. Hati-hati dengan kata-katamu karena kata-kata jadi tindakan ya. Hati-hati dengan tindakanmu karena itu jadi kebiasaanmu. Ya, hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu kan jadi karaktermu. Dan kalau udah jadi karakter itu akan menjadi nasibmu. Nah, loh ya, yang bilangnya mau sukses di Manulife gitu ya, hati-hati dengan pikiranmu. Nah, hari ini teman-teman hadir berarti teman-teman dalam posisi pikiran yang positif mau belajar ya. So, kami berharap teman-teman ilmunya dipakai lalu kemudian bisa bikin teman-teman naik panggung, dapat signature club tahun ini ataupun promosi ya. Oke, ini landasannya teman-teman ya yang saya mau teman-teman bawa. Oke, sebelum saya mulai dengan apa yang saya mau sampaikan, ini juga merupakan satu hal yang penting selalu saya bawa di dalam mengajar teman-teman di Kairos ya selama ini ya. Ini adalah satu siklus penjualan kita teman-teman. Dotnya ada 8 sampai closing ya. Ada yang bilang closing itu simple. Ya simple. Kalau ini closingin pasangan di rumah atau kakak adik di rumah, closing itu simple. Dotnya itu bisa dipersingkat gitu ya. Gampang kok, cuma cerita sebentar aja dia tanda tangan. Oh, tunggu dulu. Apa yang sudah ditabur sampai sesingkat itu gitu ya. Tapi kalau saya mau kasih basic karena di sini juga banyak yang baru. Sales cycle ini ada 8 dot, teman-teman. Ada 8 dot ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan dihitungin di dot 1, dot 2 gitu, nggak usah dihitungin. Tapi teman-teman nanti pada saat belajar teman-teman akan mengalir ya. Tujuannya kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih belajar? Kita belajar ilmu, belajar program, itu kita mau ngapain? Kita mau closing ya. Closing itu apa?
Closing itu apa? Closing itu artinya teman-teman menjalankan misi. Bisnis kita ini, kerjaan kita tuh punya misi yang mulia, membantu orang banyak. Supaya mereka terproteksi, supaya mereka tuh punya perencanaan ke depan untuk masa depan mereka lebih baik secara keuangan. Nah, itu tugas kita, teman-teman ya. Memastikan anak-anak tetap bisa sekolah apapun yang terjadi dengan orang tuanya. Ya, memastikan istri yang biasanya di dapur tuh ada yang dimasak gitu ya, tetap bisa masak dan bisa kasih makan satu keluarga ketika pencari nafkah nggak ada. Ya, kalau misalnya ada nasabah kita yang masuk rumah sakit, dia nggak usah nguras koceknya atau tabungannya untuk bayar di rumah sakit. Jadi kerjaan kita itu mulia sekali, teman-teman. Ya, saya mau kasih tahu, ini mindset ya. Teman-teman berbanggalah dengan pekerjaan kita. Kalau teman-teman punya rasa bangga, punya rasa confidence ya, itu akan ditangkap oleh prospek Anda, dan confidence itu juga bisa mereka rasakan. Mereka juga bisa buka polis sama teman-teman juga dengan confidence ya. Itu penting sekali. Oke, teman-teman, untuk bisa closing, pertama Anda harus punya daftar nama. List prospek itu harus ada. Ya, buat yang baru ya. Kalau yang udah senior udah tahu ya. Atau yang senior juga jalan selama ini ngeflow aja, nggak pernah bikin daftar nama. Begitu orang yang mau di prospek habis bingung mau ngapain, mau prospek ke mana gitu ya. Saya selalu bilang ya teman-teman ya, di bisnis kita itu kerjanya cuma 3. Pertama adalah call, kedua meeting, ketiga closing. Untuk call kita mesti punya data, siapa yang kita calling, bener ya? Nah, 100 nama ini teman-teman harus punya. Bu, saya punya 200, punya 300, ya udah, itu lebih baik ya. Setelah daftar nama kita mesti kontak ya, telepon ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita perlu punya cerita, bernarasi gitu ya. Kita datang bukan dengan kamu udah punya asuransi belum? Enggak gitu. Nah, hari ini saya mau sharing sebuah cerita sama teman-teman, dan kita nih sebetulnya kalau saya sebut ya, para life planner-nya Kairos itu atau Starlight, Phoenix Star itu namanya apa? Kita sebutnya apa? Rainmakers, pembuat hujan ya. Artinya apa? Kita perlu punya beberapa narasi cerita sehingga itu bisa diterima oleh orang yang mendengarkan. Nggak cuma sekedar kamu mau jual produk apa. Jadi kesannya kita jualan gitu ya. Orang jualan sama orang bercerita, lebih mana yang lebih di welcome. Teman-teman kalau ada teman datang, dia bilang, gue bawa barang dagangan nih. Sama satu lagi, gue mau cerita. Yang mana yang lebih di welcome? Yang bercerita. Berarti ada sesuatu yang dia mau sharingkan sama kita. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian bercerita dengan narasi tentunya yang menurut saya itu yang porsinya 30% ya kalau kita belajar ya bercerita itu ya. Porsi ini juga penting sekali ya, di luar dari porsi-porsi yang lain gitu. Presenting, fact finding ya, jadi waktu cerita kita juga bisa menggali kebutuhannya apa. Tapi artinya gini teman-teman, kita gali, tapi saya juga bingung Bu, sebetulnya dia butuh apa gitu ya. Galinya juga bingung, terus dia juga akhirnya nemuin apa yang jadi kebutuhan prospeknya bingung gitu ya. Teman-teman, waktu kita bernarasi, kita bercerita, memang ada program yang ingin kita ceritakan. Ya, artinya kita memang mau menawarkan sebuah program nih, mau kita sharingkan benefitnya seperti apa. Apa yang bisa dilakukan oleh si program ini? Ya, hari ini MDL Aceh ya teman-teman ya. Nah, saya mau cerita, apa yang bisa dilakukan oleh si MDL Aceh dengan sebuah narasi. Nah, gitu ya. Yang keempat, setelah kita kita bernarasi, kemudian kita fact finding ya, bisa tahu nih kebutuhannya apa. Kalau ternyata dia menyukai ide cerita kita gitu ya, cerita akan bergulir ya. Setelah cerita bergulir dia akan cerita tuh, iya selama ini saya nggak bisa nabung Bu gitu ya, selama ini saya pokoknya bulan ini punya income ya abis bulan ini, saya nggak pernah mikir jangka panjang, saya pikir besok itu saya akan kerja lagi dan dapat uang lagi gitu, tapi tanpa saya sadari sudah 5 tahun kok hidup saya kayak begini ya Bu, saya nggak punya investasi, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya perencanaan. Nah, kita bisa dengarkan ya sebetulnya concern mereka apa gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita menemukan fact finding, menemukan data-data dari prospek kita dengan apa yang kita ceritakan, lalu kita buatkan ilustrasinya. Oh, solusi buat kamu ya dengan apa yang kamu ceritakan, sebetulnya saya udah buatkan nih programnya seperti ini ya. Saya udah perlu seperti ini, lalu saya akan jelasin seperti apa. Lalu setelah bikin ilustrasi jelasin, lalu kemudian biasanya kalau ada pertanyaan, ya dia akan bertanya. Atau misalnya ada keberatan-keberatan lah ya, biasanya keberatan yang umum-umum kan, nggak punya duit gitu ya. Kalau bilang nggak punya duit atau nggak punya budget ya teman-teman ya, tolong diteliti baik-baik, betul-betul nggak punya budget atau pura-pura nggak punya budget. Nah itu juga dua hal yang berbeda ya. Lalu setelah itu, setelah kita handling ya, maksudnya kadang-kadang bukan keberatan, kalau menurut saya nasabah tuh minta diyakinkan kenapa ini bagus.
Kenapa sih minta diyakinkan? Karena dia belum terbiasa nabung jangka panjang buat masa pensiun misalnya, dia nggak biasa tuh. Dia biasanya nabung di bank, kalau dia butuh dia ambil, makanya nggak kekumpul-kumpul kan. Ya masalahnya di situ ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini, dia ini hal yang baru nih, ya kadang-kadang kita ketemu prospek yang milenial gitu. Hal yang baru loh Bu, saya tuh nggak pernah selama ini mikir buat jangka panjang. Ya ini, ya berarti ada minta diyakinkan gitu, prospek kita minta diyakinkan ya. Pak, saya sudah buatkan nih ilustrasi dengan uang pertanggungan 10 miliar. Menurut kamu emang saya butuh 10 miliar? Nah, minta diyakinkan teman-teman ya. Jadi satu keberatan itu adalah sebuah tanda positif untuk si nasabah itu bisa diyakinkan dan bisa apa ya, bisa mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya ya. Lalu setelah itu trial closing dan closing ya. Jadi ini adalah satu cycles yang teman-teman akan lewati ya. Kalaupun gambar ini tidak ditampilkan, teman-teman juga akan lewati ini sebenarnya. Tinggal nanti teman-teman ada kekusutan di mana nih? Kok sampai di nomor 4 nggak ngelaju ke nomor 5? Nah, atau udah sampai nomor 6 nggak closing-closing? Nah, itu juga teman-teman perlu konsultasikan kepada leader masing-masing ya. Oke teman-teman, singkatnya, ini adalah yang normal nih sales cycle-nya. Tapi teman-teman saya mau kasih tahu, ada orang-orang yang dekat dengan Anda ya, yang aksesnya mudah diraih, tinggal satu rumah. Mungkin teman-teman nggak perlu telepon dulu, bikin janji temu nggak perlu ya, langsung cerita bisa. Lalu langsung closing, orangnya juga udah punya punya apa ya, punya trust sama teman-teman. Nah, itu closing-nya akan lebih mudah ya. Tapi teman-teman nggak semua orang dekat sama kita kan ya. Satu hari Anda juga harus ketemu orang yang Anda nggak kenal mungkin, tapi dikenalkan. Atau teman-teman harus pergi ke rumah tetangga, gitu kan ya. Kan nggak bisa tiba-tiba bikin ilustrasi, bener ya. Tapi kita perlu melakukan siklus penjualan ini. Nah, ini adalah satu bekal supaya teman-teman tahu, oh ternyata untuk sukses di asuransi ada dot-dotnya nih, ada perjalanannya sampai closing, gitu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau mau dipretelin nih isinya gitu ya, teman-teman mau belajar lebih detail, menurut saya di masing-masing kantor agensi ini juga ada pembekalan, teman-teman bisa belajar lebih jauh ya. Ini hanya untuk mindset aja teman-teman, bahwa ini adalah rangkaian yang akan teman-teman lewati sebetulnya di dalam proses ya. Kadang-kadang nggak sekali jalan langsung, kadang-kadang ada sesi follow up ya. Udah sampai di ujung nih Bu, ditunda, dia nggak mau closing. Oke, berarti harus ada ruang follow up nih. Teman-teman harus follow up nih kalau kayak gitu. Nah, terus gimana? Bikin janji temu lagi, ketemu lagi ya. Kadang-kadang untuk bisa nasabah ngambil keputusan, berapa kali janji temu Bu Lingling? Tergantung ya. Saya pernah kok yang 6 kali, 10 kali juga pernah ya, tergantung ya teman-teman ya. Ada yang sekali langsung closing, ada juga gitu ya. Ada juga pernah prospek ketok-ketok pintu rumah saya, Bu saya mau buka polis dong. Pernah juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi variasi ya. Cuma saya nggak mau ngomong yang special event seperti itu. Ada kasus-kasus tertentu yang abnormal ibaratnya ya, nggak common gitu ya. Tapi yang normal adalah saya harus bikin janji temu. Saya harus bikin janji temu. Saya harus prospek, saya harus ketemu orang, saya harus engage sama orang itu untuk follow up. Itu yang harusnya saya lakukan. Yang tiba-tiba kucuk-kucuk minta buka polis itu karena reputasi 22 tahun. Itu saya bisa ngalamin seperti itu. Teman-teman baru belum bisa ya. Jadi jelas ya teman-teman, ini yang saya jelaskan adalah siklus normalnya. Yang abnormal ada berkat-berkat tersendiri, ada hoki-hoki tersendiri, itu jangan dihitung dulu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman ya, saya masuk ke prospecting. Kalau misalnya prospecting itu saya singkatnya ya teman-teman ya, biasanya saya pakai ini ya teman-teman kriterianya. Munch. Munch itu orang tuh harus punya uang. Hot prospect itu gimana sih Bu Lingling kriterianya? Nah, hot prospect ya, prospek yang hot gitu ya. Mau level berapa cabenya gitu kalau hot ya kan. Nah, hot itu pertama, munch itu adalah money, orang tuh harus punya uang. Teman-teman mau prospek sampai doer ibaratnya ya, presentasi udah bagus, ternyata orangnya nggak punya duit, ya nggak bisa closing. Bu, saya udah prospek 10 orang, tapi 10-10-nya lagi cari kerja. Ya udah, berarti salah prospek teman-teman ya. Jadi ini juga teman-teman harus pahami ya, bahwa munch itu nomor satu harus ada uang gitu ya. Yang kalau saya bahasanya, orang kalau closing itu untuk keperluan jangka panjang, dia harus bisa memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Kalau nggak bisa nggak bisa jangka panjang. Kalau buat makan aja masih kurang, teman-teman gimana dia mau mikirin dana pensiun gitu logikanya ya. Oke. Yang berikutnya adalah authority, dia punya otoritas bisa memutuskan ya. Ketiga, punya kebutuhan. Punya kebutuhan, menurut saya semua orang butuh asuransi. Kalau kebutuhan mah, ya benar ya. Cuma bagaimana kita bercerita, bernarasi sehingga orang itu muncullah kebutuhannya gara-gara cerita kita gitu. Itu penting sekali. C-nya adalah karakter, tentu orangnya punya karakter yang baik. Orang yang karakter baik tuh seperti apa, Bu? Ya bertanggung jawab dong sama keluarga, cinta keluarga. Ya, orang yang punya cinta sama keluarga pasti mau buka polis buat keluarganya, betul ya?
karena dia nggak mau keluarganya hidup susah kalau dia nggak punya asuransi, gitu. Nah, ini dia health ya. Dari Munch ini ya, nomor satu sama nomor ujung nih, M sama H ya. Sehat dan punya uang ya, menurut saya ini yang paling utama ya. Yang berikutnya harus sehat gitu ya. Bu, saya prospek 10 orang belum closing, kenapa? Karena 10-10-nya udah punya penyakit kritis misalnya ya. Berarti teman-teman nggak kesaring nih health-nya gitu ya. Tapi anyway, kita kan nggak tahu ya situasi prospek kita seperti apa kesehatannya. Kadang-kadang ketemu sama prospek, kelihatannya semuanya sehat, ngomong semangat, nggak taunya dalamnya kita nggak tahu ya, udah ada jantung, udah ada penyumbatan-penyumbatan kita juga nggak tahu. Jadi makanya pada saat nanti ketemu prospek, teman-teman ya fact finding, nah boleh juga ditanyakan bagaimana situasi kesehatannya ya. Oke. Oke, market MDLAC. Saya mau sharing MDLAC sama teman-teman. Marketnya itu siapa? Ya, siapa marketnya? Saya bagi dua ya, usia produktif sama usia senior. Ya, dua-duanya market MDLAC ya. Yang pertama MDLAC itu kalau usia produktif ya, itu tujuannya menyiapkan dana pensiun salah satunya. Anak muda beli polis itu nggak mikirin kalau meninggal dapat berapa, enggak. Anak muda ya, 25 yang mulai kerja, posisi udah senior-senior, terus kemudian ada yang manajer, bisa 2 digit loh income mereka. Mereka market yang bagus loh, dan usia produktif itu kan Indonesia sekarang lagi bonus demografi ya teman-teman ya. Usia produktif, usia muda lebih banyak loh daripada usia senior. Itu market yang bagus teman-teman. Kebayang ya orang-orang yang kerja di Sudirman Tamrin yang keren-keren itu ya, mereka nggak punya perlindungan. Mereka juga belum menyiapkan dana pensiun. Income berapa? 25 juta, tapi tiap bulan gue nggak bisa nabung. Itu banyak loh teman-teman. Nah ini pasar yang bagus usia produktif ya. Tujuannya mereka biasanya kalau anak muda mau buka polis, tujuannya adalah nanti kalau gue udah pensiun, berapa nih yang bisa gue nikmatin kan gitu ya. Nah itu MDLAC ya, karena memang fungsinya salah satunya untuk menyiapkan dana pensiun. Keren ya, Bu. Pensiunnya ini nilainya pasti, Manulife punya program apa pasti, yang pasti-pasti aja. Kita mau tidur nyenyak teman-teman, jadi jual yang pasti ya. Ada tertera di dalam polis, ini nilainya pasti. Kalau dijanjikan 2 miliar, 2 miliar cair. Kalau dijanjikan 1 miliar, 1 miliar cair. Ya. Nah, ini untuk usia produktif MDLAC ya. Ini bagus teman-teman ya. Karena kemarin ini ada apa ya? Saya kumpul-kumpul sama waktu Sinja ya, ada 4 sepupu saya lah datang ke rumah ya. Mereka usia di bawah saya ya, lahir 79, 78, masih jauh lebih muda dari saya ya. Ada yang 80 gitu ya. Akhirnya saya cerita tentang dana pensiun ya. Ya 2 udah tanda tangan ya, teman-teman tinggal nunggu premi ya. 2 lagi bilang bulan Juni ya. Mereka mau komit bulan Juni pokoknya buka polis, dia bilang gitu. Saya cuma bernarasi. Waktu Sinja loh, kungsi, saya cerita ya dana pensiun ya. Dia tahu saya di Manulife. Akhirnya ambil AMDLAC ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini yang penting narasinya tuh ya. Dan saya lihat mereka itu yang satu ya sepupu saya ya, suami istri ya. Satu punya bisnis suaminya, istrinya tuh kerja. Usia produktif masih 30-an, teman-teman. Income besar. Kalau berdua di total bisa 50 juta loh. Enggak bisa nabung. Apa diomelin sama cicinya tuh kemarin ya, nggak bisa nabung teman-teman ya. Terus kemudian dana pensiun boro-boro, dia bilang gitu. Belum nyiapin, Ci. Iya, orang tiap bulan habis begitu aja 50 juta loh income-nya di total. Wow, saya bilang. Ya akhirnya saya kemarin menceritakan ya tentang MDLAC, dan wah bagus banget. Nah akhirnya saya bilang, kalau bagus mau nggak kamu ceritain juga ke teman-teman kantor kamu. Nah masuk lagi ke situ ya teman-teman ya. Jadi ini market MDLAC nih lagi ciamik banget nih teman-teman nih ya. Oke. Yang berikutnya adalah usia senior. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau marketnya usia produktif, usia junior, 25, 30, wah itu ciamik banget tuh, market bagus itu teman-teman ya. Tapi Bu, saya mah kenalannya usia gocap ke atas. Nggak apa-apa, kalau gocap ke atas berarti menyiapkan dana warisan. Ya kalau gocap ke atas baru ngomongin dana pensiun mah telat ya teman-teman ya. Pensiun umur berapa? 55. Jadi cuma 5 tahun nyiapin dana pensiun. Kalau dia kebutuhannya besar, setorannya juga mesti besar gitu. Jadi tujuannya berbeda nih. Yang satu menyiapkan dana warisan buat yang senior gitu. Kalau menyiapkan dana warisan berarti ya dia nggak usah pikirin nilai tunai, dia nggak usah pikirin dana pensiun. Yang penting kalau dia kenapa-napa, anak, istri, keluarga yang ditinggalkan bisa hidup bahagia, sejahtera gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah market MDLAC teman-teman ya. Dan tentunya seperti tadi saya bilang, orang-orang yang berpikir ke depan untuk dana pensiun dan dana warisan harusnya adalah orang-orang yang kebutuhan jangka pendeknya sudah terpenuhi. Ya, orang-orang ini memang udah kelebihan dana dan mau memikirkan masa depan. Jadi teman-teman lihat marketnya seperti itu. Jangan yang
apa tuh, cash flow-nya mepet atau cash flow-nya minus gitu ya, buat makan aja masih utang kartu kredit misalnya gitu ya. Ya gimana caranya ditawarin masa depan pensiun gitu kan nggak cocok ya teman-teman. Dia harus income-nya nambahin dulu ya, kerja lagi tambahan atau cari sampingan lah gitu ya. Nah, nambahin income dulu karena masih defisit nih cash flow-nya. Jadi teman-teman harus lihat beberapa aspek. Kalau teman-teman lihat ada yang closing gede, jebret gitu ya, tunggu dulu, teman-teman punya marketnya nggak itu? Karena kenapa? Ini MDLAC ini bicara orang-orang yang memang punya keuangan sudah mumpuni untuk hari-hari, dia bicara masa depan gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat marketnya juga, jangan sampai salah market ya teman-teman latihan ngomong lah ya, nggak closing gitu kan ya kalau marketnya salah ya. Nah, tapi ini kan kalau bicara menyiapkan dana pensiun atau dana warisan itu kan unlimited ya teman-teman angkanya ya. Buat teman-teman yang sudah senior, teman-teman pasti tertantang untuk closing-closing dengan UP yang besar. Ya, betul ya. Tapi buat yang beginner teman-teman, para rainmaker, para LP dari Phoenix Star, dari Starlight dan Kairos, ya, buat teman-teman yang baru, teman-teman jangan berkecil hati. Anda fokusnya bukan cari premi yang besar atau UP yang besar, bukan. Anda fokusnya adalah bikin activity Anda banyak. Prospek orang harus banyak. Cash count-nya harus banyak. Kenapa? Karena Anda sedang membangun reputasi. Lagi membangun habit, membangun aktivitas, bangun confidence. Ya, kalau yang bikin confidence apa sih di bisnis ini, Bu Ningling? Kalau yang bikin confidence tuh closing. Ya, orang makin closing makin confidence, sudah gitu aja. Benar ya, teman-teman. Nah, teman-teman mesti banyak experience ketemu orang supaya confidence-nya naik gitu ya. Terus nanti lama-lama baru preminya naik gitu. Kecuali teman-teman punya keluarga inti di rumah ya. Kakak saya konglomerat, Bu. Uangnya nggak berseri. Nah, udah boleh lah ya. Bikin yang besar-besar. Kalau nggak belum confidence ya udah minta temenin leader gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman lagi mengasah skill, teman-teman ya, target Anda adalah cash count. Berapa case? Berapa case satu minggu? Saya mau tolong berapa orang satu minggu? Saya mau nolongin berapa orang nih satu minggu? Gitu ya. Ini pesan saya nih ya buat para LP, life planner yang baru ya. Oke. Sampai di sini bisa diikuti? Boleh kasih jempol, teman-teman. Kasih saya jempol dong. Nah, oke ya. Terima kasih buat jempol Anda. Oke ya. Nah, saya mau cerita sekarang di main course apa itu namanya di tadi mah appetizer ya. Ini main course-nya nih ya, teman-teman ya. Saya mau bernarasi, mau cerita ya. Saya pernah bawakan ini juga di tahun lalu ya, tapi saya rasa memang mungkin yang kemarin yang kemarin dengerin saya, tapi juga belum sempat dipraktekin, masih bingung gitu ya. Saya kemarin cerita waktu hari Imlek itu kumpul keluarga yang akhirnya sepupu saya buka poli, saya cerita ini. Ya, saya cerita ini. Tahun lalu kami, saya dan Pak Denny ya, capai signature Vienna. Ya, capai signature Vienna itu ceritanya begini, teman-teman. MDLAC mayoritas ya, favoritnya MDLAC. Ada MIOHC ada, MCCP ada gitu ya. Tapi MDLAC itu mayoritas, teman-teman ya. Nah, yang saya ceritakan seperti apa? Yang saya ceritakan gambar ini, teman-teman. Nanti gambarnya saya bagikan ya. Kayaknya teman-teman dari Stara sama Phoenix juga udah pada punya nih ceritanya ya. Oke. Misalnya saya ketemu dengan prospek ya, dengan si Bapak A ya. Dan Bapak A ini ceritanya usianya 30-an ya, 30-an, seorang manajer di perusahaan ekspor import gitu ya. Lalu kemudian saya ketemu dengan beliau, lalu kemudian saya cerita ya. Tentunya sebelum itu bikin janji temu dulu ya. Bikin janji temu dulu ya, bikin janji temu. Saya perkenalkan nama saya siapa dan saya kenal dia dari orang yang memperkenalkan gitu kan ya. Lalu kemudian ketemuan lah dengan si Bapak ini ya. Pak, terima kasih buat kesempatannya. Saya mau sharing ya, Pak ya. Saya mau sharing tentang kondisi orang-orang di Indonesia pada umumnya ya. Nah, Pak, setuju nggak Pak dengan saya bahwa usia harapan hidup di Indonesia itu orang tuh makin panjang loh, Pak. Usia harapan hidup orang di Indonesia tuh makin panjang ya. Saya banyak tuh dengar cerita dari teman-teman saya yang, nenekku ulang tahun, omaku ulang tahun keberapa? Ke-93 ya. Ke-90 tahun tuh sekarang makin banyak, Pak, ya. Mungkin Bapak juga punya ya teman-teman kenalan-kenalan yang seperti itu. Nah,
Sebenarnya usia harapan hidup yang makin panjang, satu sisi adalah satu good news, benar ya, good news ya. Berarti, kalau dulu usia harapan hidup orang Indonesia di 65, sekarang di 75, mungkin ke depan ke 85 gitu ya. Nah, tapi sebenarnya satu sisi lain ini juga menjadi satu hal yang membuat kita perlu mewaspadai dan menyiapkan sesuatu tentunya di masa hidup yang makin panjang ini. Pak, di gambar di layar kalau Bapak lihat, ini adalah timeline ya tentang manusia kalau misalnya hidup ini pada umumnya garisnya seperti ini ya, Pak, ya. Seperti Bapak ya, di usia muda sekarang sudah punya karir yang bagus. Tentunya biasanya kalau anak muda lulus S1 mulai kerja itu di usia 25 tahun ya, Pak, kalau gambaran dari gambar ini. Dari usia 25 tahun mulai bekerja, biasanya kalau mulai bekerja semangat ya baru punya income ya, membangun lah. Biasanya orang bekerja ngapain sih? Biasanya ngumpulin aset ya, ngumpulin uang. Buat apa? Usia 35 menikah ya zaman sekarang usia menikah 30 sampai 35 lah, Pak, ya. Kalau zaman saya dulu umur 25, ya sekarang 30 sampai 35. Menikah, habis setelah menikah terus kemudian pasti ya kalau udah menikah punya anak satu, punya anak kedua gitu ya. Lalu kemudian di usia 45 anak-anak udah mulai sekolah, di mana di dalam usia ini punya kebutuhan yang berbeda. Ya para orang tua kalau misalnya bekerja mikirinnya udah mikirin anak, ya udah nggak mikirin dirinya sendiri lagi nih, anak gue mau sekolah, mau kuliah gitu ya, biayanya pasti besar. Nah, kemudian setelah anak-anak dewasa dan kemudian mereka kuliah, sampailah kita di usia pensiun, yaitu usia 55 ya. Saya kemarin cek sih Pak sama beberapa teman saya, kamu pensiun di kantor berapa? Saya dengar sekarang 59. Enggak, di kantor saya tetap 55 ya. Saya udah cek beberapa kantor Pak, ternyata teman-teman saya pensiunnya di usia 55. Jadi saya pakai usia 55 Pak ya. Nah, di usia 55 ini Pak, kalau kita bekerja dari 25, artinya Pak, artinya artinya masa menghasilkan itu hanya 30 tahun Pak. Masa Bapak menghasilkan, masa seseorang produktif itu hanya 30 tahun. Earning 30 tahun. Problemnya Pak, masa spending itu jauh lebih lama Pak. Yaitu 50 tahun. Kalau pensiun sampai umur 75. Ya. Artinya apa Pak? Artinya ketika masuk masa pensiun, itu sudah tidak ada earning, Pak. Yang ada adalah spending. Jadi sudah tidak ada income, tapi kita tetap harus mengeluarkan biaya hidup spending, ya. Nah, kalau usia harapan hidup makin panjang, artinya dari 55 ke 75 itu ada 20 tahun, Pak. Ya, Bapak sekarang bekerja di perusahaan di tempat yang sekarang, apakah diberikan dana pensiun Pak sama perusahaan? Oh dikasih, oke Pak, kalau dikasih itu bagus banget Pak. Tapi pertanyaannya Pak, kira-kira bertahan berapa lama Pak dana pensiun tersebut? Saya juga punya kenalan beberapa nasabah saya yang kalau dihitung-hitung ternyata uang pensiun yang diterima hanya bisa bertahan 5-10 tahun Pak. Ini kalau usia sampai 75 ya Pak, usia harapan hidupnya. Kalau sampai 85 gimana Pak? Nah, berarti kalau seseorang masuk masa pensiun, mau menikmati masa pensiun, berbahagia bersama anak cucu, tentunya dana pensiunnya harus memadai. Pertanyaannya Pak, berapa dana pensiun yang dibutuhkan? Ya, berapa dana pensiun yang dibutuhkan? Saya lanjut ya Pak dengan cerita saya. Pak, analoginya tentang dana pensiun ini, ya, Bapak bisa menyiapkan dana pensiun ini dengan cara membeli sebuah aset. Ya, ini hanya analogi ya Pak. Contoh Bapak membeli sebuah aset dengan nilai 1 miliar. Oke, terima kasih Mas ya. Yuk, sama-sama. Bocor ya? Ini ada item-itemnya nih, Cili, nggak bisa dihilangin ya? Item-itemnya di sebelah mana? Nih, di sini nih. Saya kecilin ya. Udah hilang belum? Yes. Oke, thank you ya. Bu Rita ya, Bu Rita thank you ya. Di bawah sekarang ada Ci. Yang bawah satu lagi, Ci. Yang di bawah nggak ada, saya nggak Skenario, dapat. Ada di bawah. Justru dekat tulisan. Di Di scanner. bawah di layar saya nggak ada. Di skenario bawah di bawah skenario. Tertarik sih kemarin. Lumayan loh sekarang naruh dana. Cuman harus tahu resikonya juga ya. Tetap ada resiko. Bocor nih bocor. Masih ketutup Cililing nih, yang ini Masih juga. ketutup ya. Sebentar ya, coba ya. Saya pakai tab ya. Ini saya punya laptop baru. Ya udah nggak baru lah ya, udah berapa bulan ya. Tapi ini punya problem kalau di Zoom tuh suka kayak gitu tuh. Sebentar ya, teman-teman. Coba ya, saya masuk dari tab saya dan semoga di tab saya nggak ada kendala seperti ini.
Mana tab-nya? Saya bikin cost lagi, link. Mana tab-nya? Bentar ya, kalau aku masuk dulu ya. Ya. 68, 680, 68, 68. Oke, udah kok, udah masuk? Yang mana? Axel ya? Bukan. Atas nama siapa? Atas saya. Ini saya udah masuk nih. Saya stop dulu ya. Oh, Liliana. Oke. Gimana ya? Bentar ya. Udah. Udah, link. Suara hilang, link. Sebentar kok, aku lagi setting di satu device ya. Oke, siap. Nah, ini udah hilang link hitamnya, link. Hitamnya sudah hilang. Ya, sudah bagus, link. Suara gambar versi hitamnya udah nggak ada. Oke ya. Tapi feedback di sini. Kita kecilin ya. Sorry ya teman-teman. Nah, ini volumenya nggak bisa kok. Bisa. Oke. Udah ya. Kedengeran suara saya teman-teman? Cakep ya? Oke ya. Cakep. Ya. Oke. Oke, jadi analoginya menyiapkan dana pensiun itu adalah seperti Bapak membeli sebuah aset senilai 1 miliar, ya. Nah, Bapak membeli aset senilai 1 miliar untuk menyiapkan dana pensiun. Dan aset tersebut, Bapak beli hanya dengan harga dengan diskon ya. Bapak peroleh dengan diskon 40-50%. Kalau dilihat dari usia Bapak bisa dapatkan diskon sampai 50%, ya. Bapak diskon sampai 50%, jadi kalau beli aset 1 miliar, Bapak cukup bayar dengan 500 juta aja. Nggak pakai ribet dan pasti aman. Kenapa nggak pakai ribet dan pasti aman? Karena aset yang Bapak beli dengan 500 juta, ya, dengan diskon 50% tersebut, Bapak bisa cicil selama 5, 10, 15, 20 tahun. Tanpa bunga, tanpa biaya admin, tanpa biaya notaris, bukan objek pajak, mudah cair, tanpa sengketa dan konflik keluarga. Ya. Nah, Pak, untuk aset yang Bapak beli ini untuk pensiun Bapak, ada 2 skenario, Pak. Ada 2 skenario, ya. Hidup itu pasti kita perlu menyiapkan beberapa skenario ya, Pak, karena memang yang pasti dalam hidup itu adalah ketidakpastian, ya. Tapi kita mau make sure nih dengan planning ini, skenario ini kalau sampai satu hal terjadi, kita juga aman, ya. Skenario pertama, seperti cerita saya tadi. Kalau sehat-sehat, ya, Bapak misalnya beli aset ini, aset 1 miliar, tapi dengan diskon 50%, dan kalau dalam masa 20 tahun sehat-sehat, ya, tidak terjadi resiko apapun, maka si aset 1 miliar ini akan cair, Pak, sebagai dana pensiun. Padahal Bapak belinya tadi cuma 500 juta ya, Pak, ya. Tapi cairnya 1 miliar, Pak. Pasti cair, Pak, setelah 20 tahun. Buat dana pensiun. Kalau Bapak kerja di perusahaan ini sudah dapat dana pensiun, Pak, ini dana pensiun kedua, Pak. Untuk memastikan masa pensiun itu cukup. Ya, karena kalau dari kantor biasanya kurang ya, Pak, ya.
Saya banyak pengalaman dari nasabah-nasabah saya juga, mereka punya dana pensiun tapi nggak memadai, Pak. Paling 5 tahun udah habis gitu ya. Nah, skenario kedua, Pak. Ada skenario yang kedua. Kalau seandainya seseorang terjadi tutup usia di dalam masa 20 tahun, maka si aset 1 miliar juga akan tetap cair. Ya. Jadi ada 2 skenario nih, Pak. Salah satu terjadi, aset ini tetap cair. Ya. Ini satu rekening yang saat ini ya Pak, kalau saya cerita ke orang-orang yang saya kenal Pak, mereka langsung exciting banget ada program yang bagus seperti ini. Ya. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Jadi programnya apa? Programnya namanya Manulife Dynamic Life Assurance, MDLA. Ya, saya nggak jelasin ini kepada prospek ya. Sekarang saya jelasin kepada teman-teman semua sebagai seorang life planner. Jadi si MDLA-nya Manulife ini, teman-teman, itu punya 3 plan. Saya nggak mau ngomongin produknya secara detail, karena sebetulnya program ini sangat simpel. Ya, tapi kalau mau didetailin sejam setengah ngomongin program ini sebenarnya juga habis juga waktunya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu sedetail itu ya, karena hari ini saya akan jabarkan ide sellingnya, lalu kemudian manfaatnya seperti apa, lalu kemudian nanti ada ilustrasi contohnya saya juga akan tampilkan. Yang A, teman-teman, ini brief aja ya, brief aja. Jadi ada 3 pilihan, ada plan A, B, dan C. Ya, yang A itu preminya cenderung lebih murah karena preminya hangus. Jadi kalau nasabah buka polis dengan MDLA plan A, beli uang pertanggungan, mendapatkan uang pertanggungan, premi yang disetor itu hangus. Artinya apa? Tunggu meninggal baru cair. Nggak bisa sebagai dana pensiun. Yang A. Ya, saya nggak pernah jual yang A, teman-teman. Ya, oke. Yang B. Yang B, jadi A itu angus ya, premi angus A. Ya, ingatnya gitu ya. A, plan A, oh preminya angus, preminya murah tuh. Si Bu Lili pernah cerita preminya murah. Jadi kalau ada orang yang mau beli program warisan, uang pertanggungannya besar, preminya murah, boleh dengan plan A. Tapi ini juga terbatas ya, masa pertanggungannya nggak bisa lama-lama, 20-30 tahun ya. Nah, kemudian teman-teman, yang B, plan B itu yang preminya balik. Nah, jadi gini teman-teman, misalnya dia beli aset 1 miliar tadi ya, UP 1 miliar ya. Preminya dia setorkan 300 juta. Setelah 20 tahun tidak terjadi resiko, maka si nasabah akan menerima preminya dikembalikan full 100%. Kalau dia setor 300 juta dibalikin sama Manulife. Bisa juga sih kita bilang ini buat dana pensiun, tapi kan angkanya tidak besar, karena hanya sebesar premi saja. Ya, tapi kalau memang ada nasabah-nasabahnya teman-teman yang punya kebutuhan ini, silakan dibuatkan plan B. Nanti saya akan buka kalkulatornya ya, buat teman-teman bisa lihat langsung ya preminya seperti apa ya. Lalu yang saya jelaskan tadi dengan analogi tadi, beli aset 1 miliar diskon 50%, diskon 40 sampai 50%, kok beda-beda Bu, ada 40, ada 50, tergantung usia. Ya, nah taruh deh misalnya yang plan C diskon 50%. Ini yang plan C ini, si uang pertanggungannya cair. Ya, uang pertanggungannya berapa tadi? 1 miliar. Si ruko tadi itu 1 miliar. Nah ini 1 miliarnya cair. Ya, jadi kalau dia sehat-sehat dalam waktu 20 tahun, maka uang pertanggungannya cair, teman-teman. Nggak usah nunggu meninggal dulu, nggak usah tunggu resiko dulu. Sehat-sehat juga uangnya cair. Ini yang membuat MDLA ini yang C sangat seksi kalau saya bilang. Karena saya kalau cerita kebanyakan mereka langsung, wih bagus banget gitu ya. Tinggal disesuaikan lah mereka kemampuannya seberapa, dana pensiunnya mau berapa gitu teman-teman ya. Tapi plan C ini paling seksi, paling cakep menurut saya ya teman-teman ya. Nah ini ada 3 plan A, B, C. Itu sesimpel itu sebenarnya. Nah teman-teman mau tahu lebih jauh bagaimana perhitungan dari MDLA baik A, B, dan C, teman-teman harus simulasi di aplikasi, bikin ilustrasi. Ya teman-teman kalau mau jadi life planner yang kredibel, yang berpengalaman, yang kemudian memahami isi perut dari sebuah program, teman-teman harus sering ngulik. Ini program kalau dibikin begini keluarnya seperti apa? Kalau usia segini preminya segini. Oh, jadi saya tahu nih cara kerjanya seperti ini perhitungannya. Kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman orang bisa karena biasa. Ya. Nah, tadi plan C yang tadi yang saya ceritain ini ya, teman-teman, saya balik sedikit ya. Ini ya. Oh, tadi materinya bukan yang ini ya.
tadi ya teman-teman ya, tadi teman-teman yang tadi saya jelaskan mengenai 2 jenis market ya, yang produktif sama yang senior itu ya teman-teman ya. Yang plan C ini juga cocok untuk orang-orang yang senior mau buat uang pertanggungan yang besar. Nanti saya ada narasinya lagi. Tadi narasinya untuk yang buat dana pensiun, ada lagi narasi buat dana warisan, menyiapkan dana warisan. Jadi kalau orang mencari dana warisan yang besar, mau ditanggung seumur hidup, ya memang buat warisan, itu juga plan C, teman-teman. Plan C, tapi masa pertanggungannya ditarik lebih panjang. Jangan ambil yang 20 tahun. Teman-teman lihat masa pertanggungan di bawah, kotak yang bawah, kuadran 4 kuadran ini. Masa pertanggungan itu bisa pilih 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 tahun. Jadi seumur hidup. Jadi kalau teman-teman butuh, nasabahnya butuh uang pertanggungan besar, tujuannya memang buat warisan, bukan buat dana pensiun, itu juga tetap plan C, teman-teman. Tapi masa pertanggungannya panjang, dibuat panjang. Ya, kalau buat pensiun, pilihannya 20-30 tahun, karena masa pensiunnya deket ya. Tapi kalau buat warisan, teman-teman tetap pilih C, tetapi yang masa pertanggungannya panjang. Mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, tergantung dia mau di cover sampai usia berapa. Ya. Oke. Masa pembayaran premi, teman-teman boleh pilih 5, 10, 15, 20 tahun. Boleh pilih. Ya. Bu, saya mau di cover 20 tahun, saya mau cicil 20 tahun. Boleh. Cicilannya lebih murah, preminya lebih murah karena cicilnya panjang. Sama kayak KPR, teman-teman. Makin panjang, cicilannya makin kecil. Gitu, ya. Jadi, teman-teman, kenapa si MDLA ini tuh begitu ciamik di lapangan saat ini ya? Market sangat menyambut ya. Namanya Manulife Dynamic, berarti dinamis, ya. Kenapa? Karena ada 4 poin teman-teman yang luar biasa dari program ini. Pertama, bebas pilih manfaat akhir pertanggungan. Dia bebas pilih, ya. Lalu kemudian bebas pilih masa pertanggungan. Yang tadi ya, beberapa tahun ya. Bebas pilih masa pembayaran premi. Bebas pilih perlindungan tambahan. Ada perlindungan tambahan apa? Ntar saya jelasin, ya. Nah, ini adalah program MDLA kita, ya. Nah, cara kerjanya begini, teman-teman. Program ini cara kerjanya begini, ya. Nah, tadi udah bernarasi, saya udah cerita narasinya begini-begini, beli aset, masa hidup Indonesia, orang Indonesia makin panjang. Itu narasi itu, teman-teman. Itu cerita tuh. Seorang rainmaker harus bisa cerita, harus pintar cerita. Teman-teman kalau ceritanya bagus, teman-teman akan terhindar dari dibanding-bandingkan dengan yang lain. Karena dia sudah terkesima dengan cerita kita. Cerita kita masuk ke hati dia, masuk ke pikiran dia. Kalau dia ceritanya bagus dan dia bilang begini, bagus ya cerita lu, gue belum pernah lo ada agen asuransi yang cerita seperti kamu gitu ya. Itu udah menangin hati tuh. Ya, dan untuk itu dia udah nggak pusing dengan tawaran yang lain gitu ya. Nah, MDLAC ini bekerjanya seperti apa? Seperti ini Pak bekerjanya Pak. Jadi setorannya contoh ya, ini setorannya 10 tahun. Nah, dia bayar nih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Dia setor. Lalu kemudian masa pertanggungannya 20 tahun. Masa pertanggungannya 20 tahun, teman-teman, ya. Masa pertanggungan 20 tahun, lalu kemudian kalau sehat-sehat. Nah, tadi ya cerita ruko tadi ya, beli aset 1 miliar tadi ya. Kalau sehat-sehat bagaimana? Setelah 20 tahun rukonya cair. Kalau kita benar-benar punya ruko yang mesti dijual, belum tentu laku dijual loh. Harganya juga kita belum tahu loh, benar ya. Bahkan kalau punya apartemen harganya turun loh, ya. Nah, ini aset itu ibaratnya itu laku dijual dengan modal, harga modal. Dengan harga modal enggak, dengan harga uang pertanggungan gitu ya. Kalau harga modal kan premi ya. Jadi teman-teman setor premi 10 tahun ditanggung 20 tahun. Kalau sehat-sehat, dana pensiun cair di tahun ke-20 ya. Nah, ini manfaat tambahannya. Kalau sampai terjadi sakit kritis di tengah jalan gimana, Bu? Nah, teman-teman boleh ambil manfaat namanya bebas premi. Itu adanya di mana, Bu? Adanya di aplikasi. Nanti teman-teman di program untuk bikin ilustrasi, teman-teman ada pilihan-pilihan tuh. Ya, saya nggak ngajarin cara bikin ilustrasi di sini ya, teman-teman ya. Nanti ada training-training berikutnya, atau teman-teman belajar sama direct leader Anda bagaimana bikin ilustrasi. Jadi ada manfaat bebas premi untuk sakit kritis. Ya resiko kan nggak cuma meninggal, Bu. Ada juga nih resiko itu sakit kritis. Kayak apa sih sakit kritis itu? Sakit kritis itu pokoknya sakit yang kalau udah kena tuh ya butuh biaya besar lah untuk berobat, bisa bikin bangkrut. Gitu. Itu namanya sakit kritis. Contoh, jantung, ya kanker, stroke, gagal ginjal,
apalagi harus transplantasi, itu kan biayanya besar gitu ya. Terus nggak bisa kerja lagi tuh kalau orang udah sakit seperti itu. Meninggal enggak, tapi kerja lagi juga susah. Nah, itu namanya sakit kritis. Nah, kalau sampai terkena hal seperti itu, maka kalau Bapak Ibu punya rekening seperti MDLAC ini, Bapak Ibu bisa mengambil manfaat untuk bebas premi. Jadi preminya kalau misalnya kejadian di tahun kelima, preminya nggak usah dibayarin lagi dari kelima sampai ke 10. Dibebasin sama si Manulife. Loh, siapa yang bayarin preminya? Manulife yang take over. Nah, itu ada manfaat itu, teman-teman ya. Tapi ada satu manfaat lagi. Kalau sampai terjadi tutup usia. Kalau sampai terjadi tutup usia, si 1 miliarnya juga cair. Kalau tutup usia berarti udah nggak ada dana pensiun ya, udah nggak butuh dana pensiun kan ya. Nah, itu berarti tutup usia, uang pertanggungannya si 1 miliarnya juga cair. Langsung ke rekening ahli waris. Ya, beginilah MDLAC bekerja. Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini ilustrasinya. Nah, teman-teman ya, setelah kita bercerita dengan bagus sekali ya tentang si MDLAC ini ya, teman-teman ujungnya teman-teman harus mendapatkan data, informasi, fact finding gitu ya. Dia butuhnya berapa besar ya. Ini contoh ya teman-teman ya, ini nasabah saya, calon nasabah saya waktu itu saya minta dibuatkan, dia seorang manajer di sebuah perusahaan wanita, usia 42 tahun ya. Saya fact finding, jadi saya nggak langsung bikinin ini contoh ilustrasi, enggak, saya tanya dulu. Ya, namanya Santi contoh. San, kamu usia 42 tahun ya. Kira-kira San, kamu mau punya dana pensiun tuh berapa? Di 20 tahun lagi di usia 62, kamu tuh mau punya dana pensiun berapa? Dari kantor kamu dapat nggak dana pensiun? Dapat sih, Ci. Cuman ya tahu sendiri lah, Ci, pasti terbatas ya. Kemarin teman-teman sepupu saya itu diambilin jam jam sostek ya, apa sih, BPJS tenaga kerja ya. Jadi ada dana pensiun yang dia udah nabung dari dia kerja beberapa tahun yang lalu lah pokoknya. Kemarin dia kasih lihat loh nilai tunainya. Ada 97 juta. Ini hasil kerja bertahun-tahun nih, Ci. Dapat segini doang. Terus nilainya nggak naik-naik lagi, Ci, katanya. Investasinya nggak jelas nih si BPJS tenaga kerja, dia bilang gitu ya. 97 juta kalau gue masih kerja misalnya 15 tahun lagi, paling berapa nilainya? Ya, paling 200-300 juta lah gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Ini analog, ini intermezzo ya. Tadi saya cerita waktu kemarin ketemu sepupu saya, dia cerita seperti itu. Nah, ini juga sama, waktu saya fact finding. San, kamu butuhnya kira-kira berapa? Dan dari kantor kira-kira bisa dapat berapa ya? Setelah dihitung-hitung dia bilang, Ci, tolong dia bikinin 1 miliar. Saya mau tahu dong kalau yang 1 miliar, ya ini dana pensiun kedua lah buat saya gitu ya. Oke, 1 miliar. Nah, kamu kira-kira nih kalau misalnya dengan 1 miliar ini preminya mau stop berapa tahun ya? Oke. Idealnya sih kalau pensiun usia 55 itu setornya 10 tahun ya. Nah, tapi kemarin dia udah bikin ilustrasi yang 10 tahun dan 15 tahun ya, dia prefer yang 15 tahun ya. Dia bilang, Ci, kayaknya sih orang-orang kerja di sini yang udah lewat pensiun itu masih dikontrak ya. Dan menurut kamu kira-kira dengan skill yang kamu punya, perusahaan gimana sama kamu? Ya saya tuh orang kunci lah di sini ya. Jadi saya confidence nih, Ci, kalau masa pembayarannya di 15 tahun aja. Teman-teman, jadi tuh nggak nebak-nebak ya. Ini nggak nebak-nebak ya. Kita tuh jangan ngukur dompet orang. Jangan ngukur dompet prospek kita ya. Supaya closingnya itu nggak bikin ilustrasi sampai 10 gitu. Kasih alternatif kan pusing ya. Tapi kita memang harus tanya teman-teman. Bu, emang enak nanya angka-angka kayak begitu sama prospek? Loh, kita kan memang dokter keuangan. Dokter kalau mau periksa pasien, masa malu-malu? Bu, tolong dibuka bajunya, malu-malu gitu. Enggak kan? Dia mau periksa ya dibuka gitu loh, ya kan? Sama. Kita nggak usah malu-malu, teman-teman. Teman-teman lakukan pekerjaan Anda dengan profesional. Kalau mau nanya income berapa, mau nanya biaya hidup berapa, tanya. Kamu mau pensiunnya usia berapa? Kira-kira dana pensiun dari perusahaan kamu bisa disiapkan berapa? Tanya. Saya dapat informasi semakin banyak, saya bisa memberikan solusi yang semakin precise. Gitu, ya. Oke, ntar pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar nanti akan dijawab ya. Saya selesaikan dulu boleh ya. Ini kepotong lagi terus saya hang. Oke, teman-teman para mentor, para senior leader, tolong dibaca pertanyaannya dan tolong dibantu untuk dijawab. Pasti teman-teman punya jawaban dan langsung dijawab aja ya. Itu kan product knowledge ya. Jadi saya bisa terus menjelaskan sampai akhir. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pengetahuan, ngerti apa, tolong dibantu untuk dijawab. Silakan di chat ya. Jadi
saling support nih kita. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dengan ilustrasi yang 15 tahun premi 40 juta, 15 tahun kali 40 juta, berarti total premi yang disetor 600 juta. Cocok kan dengan ini? Tadi saya bilang, diskon berapa? 40%. Karena dari 1 miliar, dia bayar preminya 600 juta. 40 juta kali 15. Ya, jadi memang angkanya relevan teman-teman. Kalau diskon 40 sampai 50%, tergantung usia, tergantung masa pembayaran. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, saya lanjut ya. Bu, saya lanjut ya untuk menjelaskan ilustrasinya. Nah, setelah saya buatkan sesuai dengan yang Santi tadi mau, 15 tahun, kemudian masa pertanggungan 20 tahun, ya dana pensiun 1 miliar, maka nilai tunainya seperti ini. Ya, jadi kalau sampai sehat-sehat, umur 62, dana pensiun 1 miliar siap ditransfer ke rekening Santi. Ya, seperti cerita saya di awal, Santi bisa menikmati masa pensiun yang bahagia. Ya, karena kebutuhannya sudah terpenuhi dan sudah disiapkan. Ini hanya contoh 1 miliar. Kamu nanti saya akan bantu kamu untuk berhitung sebetulnya dana pensiun yang membutuhkan berapa. Bisa dihitung nggak teman-teman? Bisa. Tanya biaya hidup yang dia inginkan nanti berapa sebulan. Dan dari situ kita bisa hitung. Ya, kalau 10 juta sebulan, punya 1 miliar, ini hanya bertahan 10 tahun. Ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nih, mengukur nih, ini bisa bertahan berapa lama nih dana pensiun gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya teman-teman, saya punya narasi satu lagi ya. Kalau tadi adalah yang usia produktif, tujuannya buat dana pensiun ya. Tadi kan saya jelasin sama teman-teman ada 2 ya, ada 2 market kita ya. Pertama market produktif, yang tujuannya dana pensiun. Nah, ilustrasinya seperti ini. Satu lagi adalah market senior tadi saya bilang ya, market senior. Nah, kalau di market senior itu masa pertanggungannya lebih lama ya. Terimanya semua berapa? Tunggu sebentar ya, coba saya lihat dulu deh pertanyaannya, nanti kesian juga nih kalau nggak dijawab. Coba ya, saya lihat ya. Oke. Oke, ini udah dijawab. Itu contohnya 1 miliar terimanya semua berapa selama masa pertanggungan? Maksudnya gimana ya? Oh, kalau sampai terjadi resiko, maka si 1 miliar itu akan cair. Kapanpun terjadi, meninggal misalnya ya. Nah, itu 1 miliar itu cair, teman-teman. Ya, yang bertanya nih ya. Jadi semua 1 miliarnya terima ya. Thank you ya Bu Risna. Oke ya, udah kejawab ya. Jadi nggak dicicil ya teman-teman ya. 1M itu dapat ya. Oke, thank you buat teman-teman yang membantu. Berarti teman-teman udah mengerti juga ya. Tabnya mati. Sorry. Oke. Mati ya. Aduh. Ya. Oh, ya oke. Saya mau share dari sini aja. Oke, teman-teman saya share lagi dari laptop saya ya. Oke. Masih tetap ada tuh hitam-hitamnya. Ya, sorry ya. Nggak apa-apa ya. Ini soalnya tab saya lagi lomber. Oke, teman-teman ya. Saya lanjut ya. Hitamnya di atas nggak apa-apa. Oke, di atas aja ya. Hitam-hitamnya ya. Udah aman ya. Oke, sip. Kalau gitu nih, sebentar saya hilangin lagi. Okay. Ada lagi nih. Masih ada lagi. Di bawah nempel. Hitam-hitam ya. Oke ya. Oke. Di bawah. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Saya lanjut. Yang di bawah masih hitam tuh. Keliling. Ya. Nggak bisa dihilangin ya. Nutup nih kotak. Oke ya, saya buka kalkulatornya ya teman-teman ya. Saya buka kalkulatornya ya. Saya buka kalkulator. Nah, teman-teman nih, bagusnya nih kita nih dikasih kalkulator nih sama Manon Live nih. Apa yang kelihatan?
Nah, udah. Kalau tadi itunya kalkulatornya nggak kelihatan. Oh, nggak buka ya. Udah hilang hitam bawahnya tadi. Kelihatan nih berduaan di sini. Tuh laptopnya kerja keras. Udah? Kamu cari apa? Udah ya, udah ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Sebenarnya saya mau tampilin kalkulatornya, tapi tadi nggak bisa keluar kalkulatornya. Saya akan lanjutkan narasi saya ya, supaya karena waktu jalan terus nih teman-teman, udah 23.4 ya. Oke, tadi saya mau tampilkan kalkulator, tapi teman-teman yang belum punya kalkulator, tolong di grup ya. Kalau teman-teman dari Starlight Kairos, tolong kasih kalkulator MDLA di grup LP. Supaya teman-teman yang baru belum pernah dapat kalkulator itu diberikan kalkulator itu. Sama grup di INT1 sama grup di Live in Kairos tolong dikasih kalkulator MDLA-nya sekarang ya. Nanti teman-teman tinggal lihat usia berapa pria mau yang A, B, C itu teman-teman tinggal klik gitu ya. Tinggal klik usia lalu akan keluar tipe yang A, B dan C premi-preminya. Mau UP1M, 2M, 3M itu semuanya ada semua di situ. Udah dipermudah dengan itu. Jadi teman-teman nggak perlu simulasi. Teman-teman nanti bikin ilustrasi bukan untuk simulasi, karena dari simulasi dari kalkulator itu sudah ada angka preminya. Teman-teman kalau bikin ilustrasi itu berarti sudah ilustrasi dengan kebutuhan sesuai dengan yang nasabah mau. Ya teman-teman ya, saya harap seperti itu. Jadi kita juga do the work very professional, bukan nebak-nebak teman-teman ya. Oke, dia butuhnya segini, dia mau preminya segini, dia mau masa pembayarannya segini, itu semua kita udah fact finding ya teman-teman. Oke. Kalkulator tolong dikirim supaya teman-teman yang belum punya juga bisa punya ya. Oke, di Phoenix Star saya nggak tahu nanti Pak David minta bantuannya untuk diberikan juga buat teman-teman yang belum punya kalkulator ya. Oke teman-teman, nah ini adalah satu narasi lagi untuk orang-orang yang senior yang tujuannya untuk dana warisan ya. Kalau yang tadi untuk orang-orang produktif untuk dana pensiun. Tapi ada uang pertanggungan juga kalau resiko terjadi, ada tuh 1 miliarnya cair juga. Tapi kalau ini tujuannya memang untuk dana warisan teman-teman. Emang ada ya perencanaan warisan? Ada. Di Indonesia sekarang sudah jadi satu yang satu tren ya, bahwa warisan itu direncanakan gitu. Kalau dulu, zaman dulu ya teman-teman ya, zaman eranya orang tua kita lah gitu ya, warisan itu kayak harta dadakan yang tiba-tiba kita dapat ketika pendahulu kita nggak ada gitu ya, jumlahnya tiba-tiba jeng-jeng gitu, kita nggak tahu. Orang tua kita juga nggak pernah berhitung tuh dia punya aset berapa gitu ya, dia juga nggak rencanain. Tapi kadang-kadang juga ada juga sih yang orang tuanya nggak ada juga anaknya nggak dapat apa-apa gitu ya. Bahkan ada juga yang yang diwariskan adalah hutang misalnya gitu ya. Itu cerita-cerita seperti itu kan banyak ya teman-teman ya. Nah kita berharap ya dengan misi kita nggak ada lagi anak yang diwariskan hutang ya, nggak ada lagi. Adanya adalah generasi berikutnya hidup lebih baik, lebih sejahtera karena orang tua menyiapkan polis asuransi. Itu tugas kita teman-teman. Indonesia akan jadi lebih baik kalau masyarakatnya semua punya polis ya. Generasi berikutnya akan hidup lebih baik kalau mereka tuh disiapkan polis asuransi oleh orang tua. Nah itu tugas kita teman-teman, itu tugas kita ya. Teman-teman confidence lah, pede lah menjalankan amanah ini teman-teman ya. Bantu keluarga sebanyak mungkin di luar sana. Jadi kalau teman-teman nanti punya ini ya, punya apa namanya tuh, Bluetooth-nya harus kenceng ya. Ya, Bluetooth-nya harus kenceng nih, sinyalnya harus kenceng. Kalau ketemu prospek, usia berapa nih? Nah, teman-teman udah mulai melihat ya, cerita mana yang lebih cocok buat dia. Nah, gitu ya. Oh, dia udah 55 tahun, 50 tahun atau 45 tahun, berarti usia-usia menuju pensiun gitu ya. Berarti saya harus ceritanya apa? Wah, dia rumahnya di sini. Wah, dia punya kehidupan seperti ini. Anaknya kuliah di luar negeri. Oh, berarti untuk orang seperti ini, dia seorang pengusaha yang sukses. Saya udah nggak bicara dana pensiun, saya lebih cocok bicara tentang dana warisan. Ya, nah, ini adalah narasi yang kedua teman-teman ya. Saya ketemu dengan seorang prospek usia 50-an, lalu kemudian punya banyak aset ya, dia sukses sekali, ada pabrik, bisnisnya jalan gitu ya. Lalu dia memang mau merencanakan, saya mau menceritakan tentang bagaimana dia merencanakan dana warisan ya. Oke. Pak, selamat siang, saya mau sharing ya sama Bapak ya. Ini ada sebuah cerita dan saya mau tanya pendapat Bapak. Pak,
menurut Bapak setuju nggak dengan saya bahwa setiap orang bekerja dan sukses ya? Kalau saya lihat Bapak nih di usia sekarang nih, pasti pengalamannya udah banyak ya Pak ya? Wah, kisah suksesnya juga banyak nih. Pak, setuju nggak Pak? Bahwa orang bekerja dan sukses seperti Bapak itu tujuannya adalah mengumpulkan aset. Bapak ya, Ya. I love you itu. Kini pertanyaan tertutup. Teman-teman jawabannya ialah iya setuju, pasti ya. Memang pada umumnya begitu, nggak usah orang kaya. Orang yang baru kerja juga ngumpulin aset, bener ya? Anak saya mulai kerja nih, baru lulus kuliah nih. Cari duit getol banget, ngapain? Kumpulin duit, dia kumpulin aset, bener ya? Jadi semua orang kerja memang ngumpulin aset. Cuma bentuk asetnya macam-macam, ada yang nyimpan emas, ya hari ini emas naik, hore gitu ya. Ada yang nyimpan dolar gitu ya. Ada yang nyimpan dalam bentuk rumah, properti dan lain-lain. Macam-macam, tapi intinya ngumpulin aset teman-teman. Pak, setuju ya Pak dengan saya setiap orang bekerja sukses, apalagi seperti Bapak, pasti tujuannya ngumpulin aset ya Pak? Iya betul ya. Pak, orang sudah sesukses Bapak mengumpulkan aset untuk siapa Pak? Ya, kalau punya anak jawabannya pasti untuk anak. Pasti untuk anak ya. Itu ya, orang tua tuh katanya cintanya itu mengalir satu arah ya, selalu mengalir ke bawah, mengalir ke anak. Anak nggak pernah ngalir ke atas katanya tuh ya. Saya dengar dari nasabah saya cerita seperti itu loh. Link, orang tua mah ya kalau cinta ya mengalirnya satu arah katanya. Anak-anak tidak pernah mengembalikan cintanya kepada orang tua. Aduh, itulah ya. Sampai dia nggak ada pun dia mikirin nih aset buat anak tuh gimana baginya gitu ya. Itu orang tua seperti itu. Ini tambahan cerita ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menilai ini cerita bagus, bisa diceritakan, silakan dipakai ya. Karena Anda seorang rainmaker, itu Anda perlu punya narasi yang banyak ya. Cerita, joget sampai closing, cerita sampai closing gitu ya. Oke, Pak, jadi Bapak setuju ya Pak dengan saya, orang sukses seperti Bapak yang sudah bekerja dari muda ya, pasti tujuannya mengumpulkan aset, dan aset itu untuk siapa? Pasti untuk anak-anak ya Pak ya. Nah, contoh ya Pak, Bapak sudah mengumpulkan aset sebesar 10 miliar yang memang aset ini untuk anak-anak, bukan untuk Bapak pakai. Ya, Pak, kalau Bapak punya anak 2, aset 10 miliar Pak, bagaimana Bapak baginya? Ya bagi 2. Ya, saya juga mau adil sama anak-anak saya gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai teman-teman ketemu sama orang yang bilang gini, ya udah bagi 2, tapi saya nggak mau bagi 2-nya 50-50, saya mau kasih anak saya yang paling kecil lebih gede karena saya lebih sayang sama dia. Ada loh yang begitu ya, nggak apa-apa. Jangan kaget apapun jawabannya, tapi biasanya normalnya saya bagi 2, anak saya 2 ya saya bagi 2 gitu ya. Kalau bagi 2 kan berarti 5M ya Pak ya? Iya 5M, oke. Pak, itu saya sebut cara konvensional. Pada umumnya Pak, orang yang saya temui ya, yang menyiapkan aset buat anak, pasti baginya begini Pak. Ya, pasti baginya begini. Nah Pak, ada cara yang smart. Saya sebut ini adalah smart estate planning. Perencanaan warisan pintar. Ya, baginya bagaimana? Baginya gini Pak. Ini ceritanya sama ya Pak, kumpulin aset gitu ya buat anak-anak. Nah, 10 miliar yang Bapak sudah kumpulkan itu, yang tadinya Bapak mau bagi 2 buat anak-anak Pak, jangan dibagi 2 Pak. Ya, yang 10 miliar itu Bapak nggak usah bagi ke anak semuanya Pak. Tapi Bapak cukup sisihkan 5 miliar untuk dibagikan kepada anak. Dan 5 miliarnya lagi Bapak nikmati. Orang kalau dikasih kalimat, Bapak nikmati. Wah, seneng nggak? Seneng. Jadi 10 miliar ini saya nggak perlu kasih ke anak saya, nggak perlu Pak. Bapak cukup menyisihkan 5 miliar saja, titip di Manulife Pak, melalui saya Pak. Ya, dari 5 miliar ini Pak, Manulife akan menjamin anak Bapak masing-masing akan menerima 5 miliar. Totalnya 10 miliar. Terus 5 miliarnya lagi mau diapain? Bapak nikmati Pak, terserah Bapak mau dipakai buat apa. Mau dikasih saya juga boleh, gitu ya. Bercanda ya teman-teman ya. Nah ini yang disebut smart asset planning. 5 miliar bisa dinikmati, 5 miliar yang diperuntukkan untuk kedua anak-anak. Toh memang uang 10 miliar ini bukan untuk Bapak nikmati kan awalnya ya. Bapak memang mau kasih ke anak-anak ya. Tapi dengan cara yang smart ini Pak, setengahnya Bapak bisa nikmati. Ya terserahlah Bapak mau buat apa. Dan 5 miliarnya titipkan ke Manulife. Ya, gitu teman-teman. Terus programnya apa Bu? MDL AC, tapi masa pertanggungannya jangka panjang teman-teman. Kalau si Bapak umur 50, kasih pertanggungan sampai umur 100 tahun. Ya biasa kan ya, jarang lah ya orang sampai hidup 100 tahun ya. Kalau saya bilang 100 tahun itu ya berarti seumur hidup gitu. Dan preminya cenderung lebih murah dibandingkan yang 20 tahun cover ya teman-teman ya. Oke. Semoga gambar ini teman-teman bisa pakai. Nanti saya bagikan materinya, jangan khawatir ya. Teman-teman nanti boleh pakai ya. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Dari cerita itu sebetulnya saya nih sekarang lagi sharing sama teman-teman satu siklus penjualan. Karena saya mau teman-teman sampai closing ya, sampai closing nih. Nggak cuma produknya doang ya. Kalau produknya simple teman-teman, itu begitu aja produknya. Nanti materi produk juga ada.
silakan teman-teman yang punya materi produk MDLA dikirim aja di grup, ya, dikirim aja di grup supaya nanti bisa dibaca-baca, ya, oke. Tapi garis besarnya seperti yang tadi saya sharingkan. Nah, 10 miliar tersebut Bapak hanya setorkan 5 miliar. Bisa dicicil lagi, Pak. 5 miliarnya nggak usah disetor sekaligus, Pak. Dicicil aja, Pak. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Ya, jadi ada dana yang belum dicicil ya Pak ya. Nanti saya bisa sharing juga sama Bapak, boleh dititipkan juga Pak di Mami. Mami bukan istrinya Papi ya Pak ya. Mami itu Manulife Asset Management Indonesia gitu ya. Nah, di situ dapat return juga tuh Pak 4,5%. Nah, ini sesi lain lagi ya teman-teman ya. Ya, sesi lain lagi nih kalau ada dana-dana yang nganggur gitu ya. Tadi ada satu tim saya datang ke rumah ya. Dia bilang, "Ling, nasabah saya mau invest," dia bilang. Dia punya US dollar ya. Tapi dia mau setornya sekaligus, dia bilang gitu. "Oh ya titipin aja," gitu. Ini kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha memang uangnya banyak ya daripada taruh di bank gitu ya. "Saya mau titip aja deh sama kamu gitu di Manulife, ada apa nih?" gitu ya. Bisa teman-teman ya, tapi tetap ya kalau ilustrasi kita buatkan 5, 10, 15, 20 tahun ya. Tanpa bunga, tanpa biaya admin, tanpa biaya notaris, bukan objek pajak, mudah cair, tanpa konflik keluarga. Ini kalimatnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini sebetulnya program yang sama, tapi kita tujuannya, purpose-nya berbeda. Ya, teman-teman ya. Makanya saya bilang kita kalau belajar produk doang, kadang kita mesti belajar juga bagaimana menggunakan produk ini untuk kebutuhan nasabah yang sangat dinamis dan sangat bervariasi itu. Sehingga kita bernarasi dengan cerita yang baik. Teman-teman, saya menjelaskan MDL Aceh dengan 2 narasi, untuk yang produktif sama yang senior. Saya berharap akan keluar narasi-narasi yang lain dengan kreativitas para life planner dan para senior leader yang ada di grup ini. Ada 79 orang. Kalau satu orang punya satu ide, idenya banyak sekali. Ya, ini saya bikin ide, ini juga bukan ide orisinil dari saya juga belajar dari senior-senior saya dulu, saya ramu, saya kombinasikan pengetahuan saya dicocokkan dengan program Manulife. Keluarlah cerita ini. Nah, saya berharap teman-teman semua, para senior leader di sini juga bisa menghasilkan cerita-cerita yang lain. Yang bisa diduplikasi, yang bisa kita sharingkan sama tim kita. Yang simple tapi bisa dipakai gitu. Dan para life planner yang kreatif, anak-anak muda, saya juga tunggu cerita-cerita teman-teman, narasi-narasi Anda ya. Kita bisa saling memperkaya ya di acara Rabu malam ini dengan cerita-cerita yang lebih bervariasi lagi ya. Nah, oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Wow, ini bagus banget nih, Ling. Oke deh. Saya mau deh dibikinin program seperti ini. Nah, kita bikinin program, kita jelaskan ya, teman-teman ya. Ini lanjutannya nih. Oh, ternyata ada narasinya masih lanjut nih. Pak, tadi Bapak setuju ya dengan saya bahwa setiap orang bekerja mengumpulkan aset ya. Aset macam-macam ya, Pak ya. Ada logam mulia, ada rumah, apartemen, ada kafling gitu ya. Nah, Pak, aset atau harta yang kita miliki, Pak, ada satu hal yang selalu menyertai harta kita. Namanya pajak. Nah, ini satu wake up call juga ya buat nasabah-nasabah kita yang punya aset banyak. Ini ada satu yang selalu menyertai harta kita gitu. Mendampingi harta kita, padahal harta kita nggak perlu ada pendamping ya, tapi ada tuh yang selalu mendampingi harta kita, namanya pajak, teman-teman. Ya. Terus gimana? Nah, ini Pak. MDL Aceh yang saya ceritakan sama Bapak, ya, program dari Manulife ini akan menjadi solusi karena bebas pajak. Bukan objek pajak, bukan bebas pajak, bukan objek pajak, ya. Jadi si penerima ahli waris tidak pusing soal pajak, gitu, ya. Oke, ini adalah cerita yang kedua. Kalau teman-teman ketemu sama prospek yang senior, ya silakan dipakai, teman-teman ya. Ini bukan teori, karena saya sendiri saya pakai cerita-cerita ini untuk dapetin Vienna tahun lalu. Semoga teman-teman juga pakai ya. Bagaimana teman-teman bercerita tentunya perlu dilatih ya. Dilatih supaya luwes gitu ceritanya ya. Itu semua jam terbang ya teman-teman ya. Oke. Nah, biasanya kalau udah sampai dibuatkan ilustrasi, itu ada yang namanya objection ya, atau mikir-mikir lah apalah segala macam. Nah, sekarang gimana handle-nya ya? Ini ada 3 cara trial closing, teman-teman ya. Cara 3 trial closing. Jadi kalau udah jelas semuanya, udah nggak ada pertanyaan, semua udah kita jawab. Nah, Pak, untuk program yang bagus ini, Pak, ya. Untuk program yang bagus ini, Pak, nggak semua orang bisa buka, Pak.
Kita jadi jual mahal dikit nih teman-teman ya. Pak, saya mau cerita Pak. Menurut Bapak, setuju nggak Pak dengan saya? Bapak setuju nggak dengan saya bahwa hidup itu seperti roda yang berputar? Ya, Bapak kalau lihat gambar di depan, itu ada 4 kuadran Pak. Orang tuh hidup bisa di atas, kadang bisa di bawah ya. Nah, kita nggak tahu nih kapan berputarnya. Pak, ada orang ya, udah nggak sehat, tapi punya uang. Ini belum tentu loh Pak, bisa punya program yang saya tawarkan ini, yang saya ceritakan ke Bapak. Ya. Ada juga di posisi yang di bawah Pak, yang nomor 3. Sehat, tapi tidak ada uang. Pak, ini saudara juga saya nggak bisa bantu Pak, kalau dia nggak punya uang. Ya. Keluarga juga saya nggak bisa bantu Pak. Dia sehat Pak, jadi orang ini nggak produktif Pak. Sebenarnya sehat tapi nggak punya uang, berarti dia nggak produktif. Nggak cocok Pak ambil program ini Pak. Program ini nggak cocok untuk orang yang seperti itu. Yang keempat Pak, yang di nomor 4 Pak, itu orang yang tidak sehat dan tidak ada uang. Aduh Pak, ini Pak, keluarga juga saya nggak bisa bantu Pak. Dan orang paling takut ada di posisi ini Pak. Betul ya? Nah Pak, waktu yang terbaik adalah posisi nomor 1 Pak. Sehat dan punya uang. Ya. Dan saya lihat Bapak kondisinya. Ini hari ini Pak ya. Itu ada di nomor 1 Pak. Seperti cerita saya di awal. Hidup itu seperti roda yang berputar. Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau saat ini bisa di nomor 1 Pak. Ini adalah waktu yang tepat untuk Bapak punya program ini Pak. Ya. Jadi saya akan bantu untuk proses ya Pak ya. Pak, setelah Bapak mendengarkan cerita saya dan Bapak menilai cerita saya bagus, Pak, Bapak bisa lakukan 1 dari ketiga hal ini. Yang pertama, do nothing. Bagus sih, Ling, tapi ya udah, sekedar cuma bagus aja gitu ya. Yang kedua, do something. Bagus sih, Ling, tapi boleh nggak kalau nggak 1 miliar? Boleh, saya bantu Pak ya. Atau yang ketiga, do everything. Berapa yang Bapak butuh? Bapak butuh, saya sudah hitungkan. Bapak butuh dana pensiun 3 miliar. Oke, Ling, saya mau do everything. Ya. Pak, jadi ada 3 Pak, ada 3 alternatif ya. At least ya Pak, at least ya. Kalau Bapak juga sudah punya program atau punya dana pensiun di tempat lain, at least Bapak menambah apa yang sudah ada. Do something Pak. Nah, dari cerita saya tadi Pak, kira-kira berapa dana pensiun atau berapa budget bulanan yang Bapak bisa alokasikan untuk punya program seperti ini? Ya. Yang ketiga, Pak, udah nggak ada pertanyaan ya Pak? Oke, jadi semuanya udah bagus, udah cocok dengan Bapak. Gini Pak, tidak semua orang dapat memiliki program yang sangat bagus ini. Ya, ini positioning namanya teman-teman. Ya, ini namanya positioning di awal. Pak, tidak semua orang dapat memiliki program yang sangat bagus ini. Kita mau kasih tahu. Punya duit pun belum tentu bisa masuk gitu loh. Ya karena ada faktor kesehatan, betul ya teman-teman ya. Kan munch itu kan money, paling ujungnya health, kesehatan. Itu hot prospect tuh punya 2 itu. Untuk memastikan hal tersebut, saya akan bantu untuk mengajukan kepada Manulife Indonesia. Jadi untuk memastikan apakah Bapak bisa memiliki program ini atau tidak, saya akan bantu Bapak untuk mengajukan kepada Manulife Indonesia. Nanti kita lihat ya Pak, apakah pengajuan ini diterima atau tidak. Karena Pak, hanya dengan premi 2 atau 3 juta per bulan, perusahaan asuransi menjamin nilai sebesar 1 miliar. Jadi kita beri kesempatan lah Pak untuk Manulife boleh mempertimbangkannya. Biar Manulife pikir-pikir Pak, apakah pengajuan ini akan disetujui atau tidak. Silakan Pak, tanda tangan di sini. Ya. Oke, itu aja dari saya malam ini. Semoga teman-teman bisa pakai ilmunya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Itu cara trial closing-nya teman-teman. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu Terima kasih buat jempolnya, terima kasih Pak Wawan. Lilin tolong terangin itu tuh yang kan MDLC kan ada kalau misalnya sakit fisik kan balik kita kan harus ada tambahan lagi kan. Tambahan lagi itu nanti bisa dipilih Bu waktu bikin di ilustrasi di main atau di Nipos itu Ibu bisa pilih ada waiver namanya. Waiver ya, itu tambah biaya lagi kan? Ada biaya lagi, tapi Ibu nanti lihatlah angkanya berapa. Kalau nasabah mau silakan dikasih. Oh, itu tergantung umur atau gimana? Waivernya bisa. Ada faktor umur. Kalau namanya asuransi itu faktor usia itu faktor utama teman-teman. Jadi makin tua ya makin besar. Iya. Kalau misalkan nggak pakai itu ya jadi sesuai pembayaran harus sesuai. Iya. Nggak Saya tambahin bikinin gitu. kemarin saya nggak kasih waiver Bu. Belum saya berikan waiver. Iya. Karena nasabah waktu saya jelasin usah deh nggak usah waiver dia. Karena gini ya, kalau yang usia produktif masih muda ya teman-teman walaupun masih muda bisa sakit juga ya. Tapi memang ya kemungkinannya kecil. Kalau dihitung resiko ya lebih murah nggak pakai waiver dan mereka confidence udah lah nggak usah lah Ci gitu ya udah gitu.
Ya jadi kita mesti terangin juga ya sepertinya ya. Boleh, Supaya silakan. jadi jangan disalahin gitu loh, ntar disalahin lagi. Iya, betul. Setuju, Bu, setuju. Dijelasin aja ya. Iya. Oke, makasih. Ya. Cik, tanya Silakan. dong, Cik. Siapa ya? Dani Saya. ya? Tadi kan Cik bilang kalau untuk yang warisan gede banget, terus tarik panjang, Cici bilang ambilnya opsi C. Sedangkan kalau analogi pemikiran saya, kalau untuk waris kan kita nggak perlu nilai tunainya lagi nih. So, B itu should be enough kan sebenarnya. Kenapa pilih C? Saya belum pernah bikin ilustrasinya sampai Karena yang paling murah untuk jangka panjang UP besar itu C. Oh, 60 ke atas Silakan udah disimulasikan. Ya. Oke, cool. Ntar aku coba. Disimulasikan. Thank you. Ya. Ada lagi? Halo, selamat malam Ci. Jason, oke, the superstar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatannya Ci untuk sharing-sharing untuk melakukan presentasinya ya. Tadi Cici dijelaskan sangat detail kan, mulai dari produk hingga ke strategi marketingnya, buat approach orang, gimana cara presentasi, dan juga sampai dengan trial and closing ya. Paling mau nanya pertanyaan mengenai itu Ci, yang untuk premi 2,3 juta itu di umur berapa ya? Berarti incarnya di 20-30 ya? Oke. Patokannya. Iya, kemarin saya bikin ilustrasi buat orang yang di usianya 36-37 kalau nggak salah dengan UP 1 miliar, dia setor 15 tahun itu preminya di 30 juta. Jadi sebulannya 2,5 juta. Oh, 30 juta per tahun di oke. Oh, I see. Iya, itu hanya simulasi aja ya, teman-teman. Oh, berarti nggak fix juga ya? Nggak fix. Tapi memang angka itu relevan ya dengan orang yang kita ajak ngobrol kalau masih muda. Tadi kan analoginya ceritanya prospeknya masih 30-an gitu kan. Ya dengan premi 2,3 juta per bulan atau dengan premi 2,5 juta per bulan dia bisa dapat uang pertambahan 1 miliar dengan setoran premi 15 tahun gitu. Karena setahunnya 30 juta tuh teman-teman kalau MDLA. Oke. Ya. Berarti ini target marketnya middle to high ya? Oke. Middle to ya, tadi saya sampaikan sama teman-teman, orang yang menyiapkan dana pensiun itu adalah orang yang punya income dan sudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi gini loh teman-teman, isunya nggak boleh makan aja kurang, nggak bisa ya. Kalau yang buang belanja aja masih kurang, masih pinjam sana sini tuh nggak bisa nyiapin dana pensiun teman-teman, jangan dipaksain. Orang menyiapkan dana pensiun jangka panjang, kebutuhan hari ini harus terpenuhi. Makanya kita memang harus munch tadi ya saya bilang ya. Orang yang ini ya teman-teman ya, saya balik ke ini ya. Ini mutlak ya teman-teman, artinya karena teman-teman gini loh, semangat cerita, ujung-ujungnya nggak punya duit ya nggak bisa closing teman-teman ya. Jadi jangan patah arang ya kalau ketemu sama prospek di lapangan setelah cerita panjang lebar, ujung-ujungnya nah nih Jason. Jadi itu kalau kamu bilang tadi middle up ya, itu kategorinya kan Jason yang tahu middle up tuh berapa ya. Tapi kalau menurut saya kita lihat dari gaya hidup orang itu, dia tinggal di mana, yang punya pekerjaan seperti apa. Berarti orang itu pun juga, kalau ditanya ya teman-teman ya, orang-orang di Indonesia, di Jakarta pada umumnya kenalan kita, 9 dari 10 orang pasti udah bilang punya asuransi. Pasti. Artinya mereka sebenarnya sudah kemampuannya ada untuk punya polis gitu. Ya, 2,5 juta dulu zaman saya awal-awal masuk di industri asuransi teman-teman tuh premi 300.000. Dulu itu 23 tahun yang lalu. Ya hari ini menurut saya kalau minimal ya teman-teman ya, sebulan itu premi 2,5 juta itu minimal loh teman-teman. 2,5 juta, 3 juta gitu ya. Untuk dana pensiun nih, kita bicara tentang dana pensiun. Kalau untuk manfaat yang lain beda ya teman-teman, ada di bawah itu juga bisa ya. Gitu Jason. Kalau untuk ketemu sama prospek teman-teman perlu melihat munch-nya ya, money yang nomor 1. Kalau nggak punya uang memang nggak cocok untuk MDLAC ini karena ini urusannya dana pensiun ya. Dana pensiun ini uang lebih untuk kita menikmati masa pensiun gitu. Reserve asset lah ya kalau orang bilang dalam bahasa Inggris ya. Paling paham lah. Iya. Sebetulnya yang Cici presentasi tentang yang tadi trial and closing itu saya pernah dengar. Udah pernah dengar di sebelah. Sekarang dengar lagi berarti harus dipraktekin ya.
Iya, tinggal dipraktekin Iya. dari toko biru. Toko biru ya. Sebenarnya ilmunya dari dulu Iya. sama sih ya. Asuransi itu sebenarnya teman-teman keberatannya itu aja ya. Dan bagaimana cara kita handle, bagaimana cara kita membantu nasabah kita mengambil keputusan gitu kan ya. Membantu nasabah kita mengambil keputusan. Iya, itu Nah, yang itu ada skripnya gitu. main ke psikologi sih memang. Itu Iya, juga mindset yang ya, yang mindset Cici ya. bilang yang main ke psikologi sih. Itu yang Cici tadi bilang minta tanda tangan. Itu kalau kita jumpa nasabah yang emosian atau trauma sih, itu gimana sih kita handle-nya? Tiba-tiba Emosian main sama tanda trauma. tangan aja atau bukan Oh enggak, ngomongin. teman-teman. Iya. Oke, tadi ya, waktu saya menjelaskan tentang ini, waktu saya menjelaskan tentang tadi trial closing ya. Trial closing itu kalau teman-teman lihat ini ada di mana? Ada di nomor 7 ya. Saya mau make sure teman-teman nih ya, kalau Anda melakukan trial closing, pastikan dari poin 1 sampai poin 6 Anda lakukan dengan baik. Jangan berharap trial closing kalau presentasinya gitu ya. Jangan pede nanti ya. Teman-teman waktu mau trial closing, teman-teman pastikan program yang teman-teman jelaskan, teman-teman bisa deliver dengan baik. Apa gunanya MDLAC ini? Apa gunanya si 1 miliar ini buat prospek kita? Itu harus dijelaskan. Ya, sampai dia tahu ini manfaatnya apa. Baru, jadi jangan deng, tiba-tiba bikin ilustrasi, terus keluarin kalimat trial closing buat closing. Jangan, teman-teman jangan di-skip. Ini menjadi sebuah rangkaian, ya. Kalau saya jelasin ya, teman-teman ya, closing itu cuma 10%. Teman-teman di INT kemarin saya udah jelasin, closing itu cuma 10%. Presentasi 30%. 60%-nya apa? 60% itu adalah trust building. Ya, jadi masalahnya kalau teman-teman sudah lakukan satu siklus penjualan dengan baik dari awal, presentasinya baik, presentasinya mantep ya, segala macam gitu ya. Terus teman-teman mau melakukan trial closing, membawa nasabah kita mengambil keputusan ya. Nah, kita bisa pakai kalimat ini, Pak, udah jelas ya Pak semuanya ya. Dan program ini menurut Bapak bagus. Oke, Pak. Kalau Bapak lihat program ini bagus ya Pak, memang program ini memang bukan cuma bagus, Pak, sangat bagus Pak. Tapi tidak semua orang bisa punya program ini. Untuk memastikan hal tersebut, nah teman-teman boleh lanjut. Tapi pastikan udah dilakukan properly dari awal. Jadi ini bukan sebuah kalimat jebakan, teman-teman. Bukan ya. Ini kalimat untuk membawa si prospek kita berani mengambil sebuah keputusan yang penting mereka. Ya. Dan ini untuk membuat mereka, oh ya, ada yang bilang gini kan ya, kadang-kadang gini. Saya pikir-pikir dulu ya. Saya pikir-pikir dulu ya, gitu ya. Nah, ini kalimat jadi kita ibaratnya kita balikin. Sebenarnya yang mesti mikir tuh Bapak atau Manulife gitu. Orang Bapak setornya cuma 2 juta, Manulife cover 1M. Berarti yang mesti mikir siapa? Manulife. Manulife dong. Iya. Asuransi manapun ya, preminya kecil 1 juta, 2 juta, di cover 2 miliar. Yang harus mikir yang bayar 1 juta apa yang 2 miliar, teman-teman? 2 miliar. Ya, itu apa? Supaya dia sadar bahwa sebenarnya kalau kamu bilang kamu mau pikir-pikir, harusnya Manulife yang mikir gitu. Boleh ya, saya bantu dulu untuk kita ajukan. Nah, kita ajukan, nanti kita lihat apakah dia punya medical record, ya, apakah dia punya riwayat dan lain-lain. Nanti akan ada keluar remarks, teman-teman. Apakah kena medical check up atau apa? Nah, itu kan ada jalan yang harus ditempuh juga ya. Oke. Tapi kalau clean case masih muda biasanya langsung issue, ya. Oke. Ada lagi? Berarti intinya ya, Jason silakan. Berarti intinya dari poin 1 dari pembuatan proposal mungkin daftar nama sampai dengan trial closing intinya dari daftar nama ya, daftar nama buat proposal segala macam, fact finding sampai dengan trial and closing itu harus disempurnakan ya. Iya, supaya Jason, by the way kamu unit siapa ya? Boleh tahu nggak? Nih kamu oke. Brian Luther. Oke, dari Phoenix Star ya? Iya, betul. Oke. Iya, itu semua teman-teman dari apa? Jadi gini ya, kita ini sebagai life planner ya, kita butuh skill untuk kita semakin profesional dan makin bagus melakukan pekerjaan kita. Dan itu semua ada jam terbangnya, teman-teman. Jadi makanya kenapa teman-teman perlu belajar, training,
lakukan praktek di lapangan. Belum closing, balik lagi sama leader. Kemarin gue udah lakukan tuh yang Bu Lingling ngomong, kok gue nggak closing, dia closing gitu ya. Kenapa? Karena ilmunya sama, skripnya sama, tapi orang yang dihadapi berbeda. Teman-teman, setiap pengalaman di lapangan akan memberikan kita ilmu yang baru. Oh, harus ngomongnya seperti ini. Oh, kemarin belum closing, saya ada salah ngomong di sini. Nah, saya perbaiki. Itu semuanya adalah bagian dari mengasah pisau ya, teman-teman. Lama-lama kan tajam ya. Dan itu jam terbang. Betul, Jason. Jadi perlu dipraktekin, ya, perlu dilakukan, lalu kemudian nanti dievaluasi. Teman-teman jadi seorang life planner harus open heart untuk selalu mendapatkan feedback dari leader Anda. Ya, karena leader Anda mungkin yang udah pengalaman lebih banyak akan tahu apa yang efektif, apa yang nggak efektif. Jadi kalau ada yang nggak working di lapangan, balik ke leader Anda. Nanti dikasih masukan. Kamu begini cara ngomongnya, kamu begini cara ngomongnya. Ikut lagi training. Nah, gitu ya. Terus praktek lagi. Seperti itu. Eksperimen dan experience. Ya. Gitu ya, Jason. Sukses Balik ya. lagi ke jam terbang. Balik lagi ke jam terbang dan pengalaman ya, Ci. Di Oh, itu lapangannya penting ya. banget. Itu penting Oke. banget. Ya. Oke, Ci. Oh gitu. Udah sih. Pertanyaannya segini aja sih. Makasih ya, Ci. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Kita udah jam 9 lewat. Saya sih, Ling. Ya, Pak Wawan. gini sih, kebetulan ini pengalaman saya dan follow up yang kedua sih ya. Oke. Saya waktu itu kebetulan lagi di bank sih. Dan saya bertemu dengan salah satu manajer yang sudah dekat dengan saya, kemudian diskusi. Saya cuma menggambarkan MDLAC ini seperti tabungan sih. Oke. Jadi saya cuma menyampaikan, kalau seandainya saya mau nabung di BCA nih, pengen 20 tahun pengen ada dana 1 miliar, kira-kira saya harus nabung berapa per tahunnya ya? Dia bilang 50, betul lah. 20 tahun di 1 miliar bagi 20. Oke. Berarti 1 miliarnya di akhir ya? Iya dong, kalau lancar dan terus menabung gitu. Nah, kemudian kalau seandainya saya punya program nabungnya tidak perlu harus 20 tahun, nabungnya hanya cukup 10 tahun, dan nilainya juga hanya 30 juta per tahunnya. Tapi nilai 1 miliarnya saya simpan di awal. Kira-kira itu lebih baik atau enggak? Kok bisa gitu katanya itu dia. Kok bisa seperti itu? Nah, saya punya program seperti itu. Kalau memang pengen tahu, saya buatkan ilustrasinya. Kemudian saya buatkan, dan kemarin tadi dia bilang, Wan coba deh, ada yang dolar gak ya? Karena 1 M untuk 20 tahun mungkin inflasinya agak kecil katanya. Tapi kalau dolar itu inflasinya agak ringan katanya, agak kecil lah tingkat inflasinya. Coba ditanyain, saya lupa. Kalau MDLA itu ada di dolar gak ya? Belum ada. Belum ya sih ya? Oke, Nanti mudah-mudahan tahun ini ada, Pak. Karena kita udah kasih masukan. mantap. Ya. Tapi itulah kalau itu salah satu pengalaman yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Kalau ada manajer bank, suruh ngitung aja. Kalau untuk dapat 1 miliar dalam 20 tahun pasti harus 50 juta per tahun tuh. Dan harus rutin nabungnya. Iya. Ya sih ya. Thank Tapi you kalau ya, pakai Pak MDLA Wawan. dengan usia 30 juta dan 10 tahun. Iya. Tapi uang 1 miliar disimpan di awal, disiapin di awal. Keren sih. Thank you, Pak Terima Wawan. kasih. Untuk kreativitasnya dan berbagi ya. Thank you. Halo Ling. Iya, Mel. Ya, ini kita mau minta sharing teman kita, salah satu teman kita LP Robert ya. Ada Robert di sini? Robert tadi ada, mana ya? Oh ya, Robert. Halo, Ya, Robert. jadi teman-teman di sini kan rata-rata banyak kan LP ya. Nah, jadi kalau dibilang tadi soal jam terbang betul, tetapi kembali lagi yang namanya jam terbang plus berkat juga semuanya beda-beda takarannya ya, betul nggak? Yang penting lakukan aktivitas, benar terus belajar ya, jangan pernah merasa sudah cukup ilmunya, sudah bisa, tapi terus latihan walaupun training udah ulang 2-3 kali, ikut lagi nggak ada salahnya. Dan kita lihat di sini ada satu teman kita namanya Robert, dia juga masih life planner ya, juga belum lama join, baru 2-3 bulan, tapi beliau ini kemarin ya dikasih berkat sama Tuhan ya, bisa closing MDLA 30 miliar dengan premi 943 juta. Kita sama-sama doakan supaya lancar ya, medicalnya semuanya lancar dan bisa issued. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya pengen minta Robert sharing sedikit ya, bagaimana dia mendapatkan cash ini, apa yang dibutuhkan nasabah sehingga dia memutuskan untuk mengambil MDLA ini.
Kemudian kedua, sebelum memutuskan MDLA ini, ya nasabah juga udah banding-banding nih sama asuransi lain, termasuk dari Biru ya, yang Legacy Pro. Nah, kenapa kok nasabah sampai memutuskan untuk mengambil MDLA ya? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, walaupun di luar sana menggembar-gemborkan produk saya bagus. Tetapi kenapa nasabah memutuskan mengambil MDLA? Kita dengar ya langsung dari Pak Robert, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Robert, thank you untuk waktunya. Selamat malam ya semua teman-teman ya. Ini jadi English tiba-tiba. Santai aja. Jadi ini betul sih kata si Kimela ya. Ini semua berkat daripada berkat dari Tuhan ya. Jadi semua yang kita lakukan itu memang harus doa ya. Dan tetap usaha dan tetap doa. Jadi kalau misalnya usaha doang, doa doang tapi tidak bisa gitu, tidak bisa. Jadi waktu saya cuma singkat aja ya. Ini nasabah ini udah dibanding-bandingkan dengan sudah dapat penawaran dari yang tetangga sebelah. Jadi dengan survei yang tinggi juga, kemudian saya lihat, saya bilang oke, kalau gitu apa boleh saya pelajari gitunya ilustrasinya. Nah dari situ saya jangan lupa nih selalu ajak leader kita ya, jangan kasih nganggur, kasihan nganggur. Jadi saya ajak Henry untuk coba yuk kita sama-sama pelajari ini dari sebelah nih. Nah, jadi kita kerjasama yang benar ya, kerjasama baik, kita bedah tuh. Nah baru setelah itu kita kasih tahu ke nasabah ini pembandingnya segala macam. Nah kemudian dia pelajari semuanya, kita kasih semua bahan tentang Manulife. Jadi kita pelajari semua lah. Kemudian saya diajak Zoom lah, ajak ketemuan lah, ajak macam-macam lah. Baru seperti yang saya praktekkan apa yang di praktekkan yaitu Remaker lah, kemudian tentang yang ada punya tabel yang 30 tahun, 30 tahun, segala macam. Nah, di situ dia terbuka untuk lihat, oh ya benar juga sih apa yang diomongin. Nah, pertama dari angka itu mendadak berubah menjadi 30M. Jadi dari situ benar kata si Kimela ya sama Ciring ya, dan pernah berkecil hati. Kita nggak tahu kemampuan daripada si nasabah tersebut. Itu aja sih, dan ya tolong doain aja nih, ini minggu depan dia mau medical. Jadi kalau tidak ada halangan bisa langsung isut. Itu aja sih Kimela sama Ciring. Kira-kira ada nggak